Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Maulana Rahman, NPM 20.179, kelas D Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak milik, bezit, dan hukum jaminan sesuai dengan tugas hukum perdata semester 2. Ya, lanjut. Hak milik. Pengertian hak milik. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk membuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain, sesuai dengan pasal 570 KUH Perdata. Ciri-ciri hak milik. Yang pertama yaitu hak milik merupakan hak pokok terhadap hak kebendaan lainnya. Nah, yang kedua, hak milik merupakan hak yang paling sempurna. Yang ketiga, hak milik bersifat tetap. Dan yang terakhir yaitu hak merupakan inti dari hak-hak kehendak lainnya. Batasan-batasan hak milik. Yang pertama, undang-undang dan peraturan umum. Yang kedua, tidak menimbulkan gangguan. Yang ketiga, kemungkinan adanya pencabutan hak atau anti-gaining. Yang keempat, hukum tetangga. Yang kelima, penyalahgunaan hak. Selanjutnya yaitu cara memperoleh hak milik yang sesuai dengan pasal 584 KUH Perdata. Yang pertama, pemilikan atau pendakuan toy-gaining. Yang kedua, perletakan atau ikutan nut-wrecking. Yang ketiga, daluarsa atau lampaunya waktu, jangka waktu, atau verzaring. Yang keempat, perwarisan atau blogging, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat. Nah, yang terakhir yaitu penunjukan atau penyerahan, levering. Selanjutnya yaitu cara memperoleh hak yang tidak diatur dalam pasal-pasal di luar KUH Perdata. Yang pertama itu penjadian benda atau forming. Yang kedua, penarikan buahnya, fruit tracking. Yang ketiga, persatuan benda, vereniging. Yang keempat, pencabutan hak, anti-gaining. Yang kelima, perampasan, verclaring. Yang keenam, pencampuran harta, making. Yang ketujuh, pembubaran dari sebuah badan hukum. Dan yang terakhir, abandonment. Nah, selanjutnya yaitu hak milik bersama atau bisa dikenal dengan Medei Gendom. Hak milik selain dipunyai oleh perorangan dapat juga dimiliki oleh lebih dari seorang yang disebut dengan Medei Gendom yang diatur dalam pasal 573 KUH Perdata. Hak milik bersama ini ada dua macam. Yang pertama, hak milik bersama yang bebas atau free Medei Gendom, yaitu yang pertama, di dalam Medei Gendom ini tidak ada hubungan lain selain hal bersama menjadi pemilik antara mereka. Nah, yang kedua, memang adanya kehendak dari mereka bersama untuk memiliki benda tersebut secara bersama-sama. Yang ketiga, tidak adanya kesatuan yang berbentuk suatu badan usaha dari benda bersama tersebut. Nah, selanjutnya yaitu
Yang kedua, hak milik bersama yang terikat atau Gebon Medei Gendom, yaitu yang pertama, Medei Gendom terikat pemiliknya tidak kehendak atau setengah dikehendaki. Misalnya warisan, para perserok menjadi pemilik bersama karena keharusan. Nah, yang kedua, nampak adanya kesatuan menjadi benda bersama dan biasanya berbentuk suatu badan usaha. Yang ketiga, dalam Medei Gendom, terikat tidak mungkin terhadap milik bersama itu diadakan pemisahan dan pembagian. Nah, yang keempat, wewenang untuk berbuat suatu terhadap benda bersama harus ada izin dari Medeigenar yang lainnya. Yang terakhir, para pemilik dalam harta bersama yang terikat itu berhak atas seluruh bendanya. Jadi, semuanya harus melalui kesepakatan bersama. Selanjutnya, yaitu penyerahan atau levering. Penyerahan atau levering diatur dalam pasal 612 KUH Perdata. Jenis penyerahan tergantung pada benda yang diserahkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Syarat-syarat penyerahan dalam pasal 584 KUH Perdata antara lain memperoleh hak milik itu adalah karena penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik. Dari ketentuan ini dapat ditentukan syarat-syarat melakukan penyerahan, yaitu harus ada hak atau titel. Yang kedua, harus ada perjanjian jakelij atau kebendaan. Yang ketiga, harus dilakukan oleh orang yang berhak. Yang terakhir, harus dengan penyerahan yang nyata. Jadi yang mutlak benar-benar suatu penyerahan. Selanjutnya yaitu ada bezit. Penyerahan bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Ini berarti bahwa beziter hanya menguasai benda secara material saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain, sesuai dengan pasal 529 sampai 569 KUH Perdata. Selanjutnya, bezit atas benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, bezit yang beriktikat baik atau bezit te guder trow. Yang kedua, bezit beriktikat buruk atau bezit te kuader trow. Bezit beriktikat baik apabila beziter atau pemegang bezit memperoleh benda itu tanpa adanya cacat di dalamnya. Dalam pasal 532 KUH Perdata. Yang selanjutnya itu bezit beriktikat buruk apabila pemegangnya atau beziter mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya, sesuai dengan pasal 531 KUH Perdata. Selanjutnya, fungsi bezit. Ada fungsi polisionil, ada fungsi zakenrechtstellig. Fungsi polisionil, bezit yang mendapatkan perlindungan hukum tanpa menyoalkan hak milik atas milik benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Nah, sedangkan fungsi zakenrechtstellig setelah beberapa waktu membezit tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka kenyataan itu berubah menjadi hak. Tadinya bezit berubah menjadi hak milik melalui verjaring. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur bezit.
Yang pertama adanya bezitter, jelas ya. Yang kedua adanya objek hukum. Yang ketiga penguasaan secara materi. Yang keempat bezitter mendapat perlindungan. Yang kelima tidak dipersoalkan objek milik siapa. Nah, yang keenam ada korpus atau adanya hubungan langsung antara benda dengan orang yang menguasai. Yang terakhir ada animus, adanya tujuan tertentu. Selanjutnya ada cara memperoleh bezit. Yang pertama dengan okupatio atau mendaku atau menduduki bendanya. Memperoleh bezit yang bersifat original. Artinya tanpa bantuan orang yang membezit terlebih dahulu. Baik benda bergerak maupun tidak bergerak dapat diperoleh dengan cara ini. Terhadap benda bergerak hanya berlaku pada yang tidak ada pemiliknya. Misalnya, ikan di sungai, madu dalam sarang tawon, di hutan lindung, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua dengan jalan traditio atau penyerahan bendanya. Memperoleh bezit yang bersifat derivatif, artinya dengan bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu benda apakah yang tidak boleh dibezit. Menurut pasal 357 KUH Perdata menyatakan bahwa benda-benda yang tidak boleh dibezit adalah benda-benda yang tidak ada dalam peredaran perdata dan hak-hak pengabdian tanah seperti jalan, kuburan, dan tempat-tempat umum lainnya. Selanjutnya yaitu ada hukum jaminan. Pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Nah, itu tentang pengertian jaminan. Selanjutnya yaitu pengaturan hukum jaminan dalam KUH Perdata. Dalam buku 2 disebutkan jaminan kebendaan atau Zakelig Zekerheidsrecht. Ada yang pertama gadai dalam pasal 1150 sampai 1160 BW atau KUH Perdata. Yang kedua hipotek kapal dalam pasal 1162 sampai 1232 BW. Nah, dalam buku 3 disebutkan juga jaminan perorangan atau persoonlijk zekerheids. Dalamnya ada perjanjian pertanggungan dalam pasal 1820 sampai 1850 BW. Pengaturan hukum jaminan di luar KUH Perdata. Yang pertama ada hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang kedua ada fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang terakhir ada sewa beli. Nah, itu dia tentang hukum jaminan di luar KUH Perdata. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum jaminan. Yang pertama adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum yang tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti traktat dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat atau kebiasaan biasanya. Yang kedua, adanya pemberi penerima. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan itu adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur.
Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum juga, namanya kreditur. Nah, yang ketiga adanya jaminan. Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan material dan imaterial. Jaminan material merupakan jaminan yang berupa hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imaterial merupakan jaminan non kebendaan. Nah, selanjutnya adanya fasilitas kredit. Pembenahan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Pemberi kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan. Dalam arti bank atau lembaga keuangan non-bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok jaminan dan bunganya. Jadi sesuai dengan persetujuan antara perorangan ataupun orang bersama. Yang terakhir ada asas-asas dalam hukum jaminan. Ada 4 asas. Yang pertama asas filosofis, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, yang kedua asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar atau konstitusi hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang ketiga ada asas politis, yaitu asas di mana segala kebijakan dan teknis di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada TAP MPR. Kemudian, asas politis. Yang terakhir ada asas operasional atau konkret yang bersifat umum, merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan. Itu mengenai asas-asas dan beberapa penjelasan tentang hak milik, hak milik, bezit, dan hukum jaminan. Ini dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.